Assalamualaikum, selamat datang di channel gue. Kembali lagi bersama gue, Pasha Naim. Sudah lama gak upload, semoga kita sehat-sehat selalu. Kali ini gue mau ngebahas soal Ferrari. Kalau lu dengar kata Ferrari, apa yang lu bayangin? Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Niki Lauda, atau yang sekarang Charles Leclerc dan Lewis Hamilton? Nggak salah sih. Memang kalau kita bahas Ferrari pasti nggak ada habisnya. Apalagi itu adalah sebuah merek legendaris. Namun yang kita mau bahas hari ini bukan Formula 1, tetapi kita akan membahas proyek hypercar Ferrari untuk World Endurance Championship. Pada 2021, diperkenalkanlah hypercar sebagai kelas tertinggi di World Endurance Championship, menggantikan LMP1. Ferrari menyatakan komitmennya untuk kelas tersebut pada 24 Februari 2021. Tepat di acara Le Mans 24 jam tahun tersebut, yaitu Le Mans pertama era hypercar, John Elkann, chairman dari Ferrari, mengibarkan bendera Prancis untuk membuka balap tersebut. Ferrari siap mengikuti kelas hypercar pada 2023. Perlu diketahui bahwa operasional dipercayakan kepada AF Corse, sebuah tim balap sports car asal Italia yang telah membalap dengan mobil Ferrari di berbagai ajang sports car, termasuk di WEC kelas GT, bahkan sudah memetik berbagai prestasi. Dan akhirnya, rilislah mobil hypercar Ferrari, yaitu Ferrari 499P. Salah satu mobil tersebut diberi nomor 50, yang artinya setelah 50 tahun, Ferrari akhirnya kembali lagi ke kelas tertinggi di ajang ketahanan. Pembalapnya antara lain sebagai berikut. Mobil 50 dikemudikan oleh Antonio Focco, Miguel Molina, dan Niklas Nielsen. Mobil 51 dikemudikan oleh Antonio Giovinazzi, Alessandro Pierguidi, dan James Calado. Mari kita bahas spesifikasinya. Ferrari 499P memiliki mesin 2992 cc dengan silinder 120 derajat, V6 twin turbo, longitudinal. Mobil ini dayanya 671 brake horsepower yang sudah mencakup mesin bensin dan motor elektrik. Penggeraknya all-wheel drive semi permanen dengan motor elektrik diletakkan di gardan depan dan terhubung dengan baterai 900 volt yang dapat diisi ulang dengan energy recovery system. Untuk chassis-nya, Ferrari 499P menggunakan chassis yang dirakit oleh Dallara. Mobil ini adalah Le Mans Hypercar. Mari kita bahas kiprahnya. Kita mulai dari 2023 di mana Ferrari 499P memulai debutnya. Musim 2023 sudah cukup solid, bahkan sudah memenangkan Le Mans 24 jam tahun tersebut untuk mobil 51. Mobil 50 finish keempat di balapan yang sama. Dari 7 balapan, Ferrari meraih 6 podium, satu di antaranya kemenangan, dan berhasil finish kedua di klasemen akhir konstruktor. Skuad 50 finish ketiga, dan skuad 51 finish keempat di klasemen akhir pembalap. Kemenangan Le Mans tahun 2023 sangat bersejarah. Selain karena ini adalah seabad Le Mans 24 jam, jadi di pialanya ada tulisan 100 tahun. Ini juga kemenangan Le Mans Ferrari setelah 58 tahun lamanya. Next, 2024. Tim ini mempertahankan lineup 6 drivernya, namun mereka juga memperkenalkan armada ketiga dengan nomor 83. Walau sama-sama dioperasikan AF Corse, tetapi armada ini bersifat tim privat, sehingga mereka hanya menggunakan nama AF Corse. Tidak seperti mobil 50 dan 51 yang nama entry-nya Ferrari AF Corse alias tim pabrikan. Mobil 83 ini dikemudikan oleh Robert Kubica, Robert Schwartzman, dan Yves. Karena ini tim privat sehingga poin yang diperoleh mobil 83 tidak diakui untuk klasemen konstruktor. Dan justru terdapat klasemen tersendiri untuk tim privat. Namun poin yang diperoleh para pembalapnya masih tetap diakui di klasemen pembalap. Untuk skuad 50 dan 51, mereka meraih 3 podium, satu di antaranya kemenangan, sehingga Ferrari memperoleh posisi ketiga di klasemen akhir konstruktor. Sedangkan skuad 83
hanya memperoleh satu kemenangan, namun sering finish kedua dan ketiga untuk klasemen hypercar privat, sehingga tim AF Course memperoleh posisi ketiga di klasemen akhir tim privat. Untuk klasemen pembalapnya, skuad 50 meraih runner-up, skuad 51 ada di posisi 8, dan skuad 83 ada di posisi 9. Momen istimewa pada musim ini adalah kemenangan Le Mans kedua untuk mobil 499P ini, dan di tahun itu juga double podium di Le Mans. Skuad 50 menang, dan skuad 51 posisi 3. Tidak hanya di Le Mans 24 jam, kemenangan juga dipetik di seri Lone Star Le Mans di sirkuit Austin, Amerika Serikat. Dan skuad 83 menang, dan skuad 50 posisi 3. 2025 adalah titik bangkit untuk kuda jingkrak. Untuk urusan pembalap, tidak ada yang berubah di skuad 50 dan 51, namun di skuad 83 terdapat satu perubahan kecil. Robert Schwartzman pamit untuk kompetisi di IndyCar dan Phil Hansen mengisi kekosongan itu. Race pembuka 2025 yaitu Qatar 1812 km di sirkuit Losail adalah momen yang sangat bersejarah. Ketiga mobil Ferrari 499P berhasil lockout podium. Balapan ini dimenangkan skuad 50, disusul skuad 83 dan 51 di posisi kedua dan ketiga. Ferrari berhasil memetik kemenangan demi kemenangan di seri Imola 6 jam, Spa 6 jam, bahkan Le Mans 24 jam. Kali ini yang memenangkan Le Mans 24 jam tahun 2025 adalah skuad 83. Kubica dan Ye menjadi pemenang Le Mans pertama di negara masing-masing, yaitu Polandia dan Republik Rakyat Tiongkok. Karena sudah 3 kali berturut-turut meraih kemenangan Le Mans 24 jam, Ferrari berhak membawa pulang piala pemenang Le Mans. Dengan 3 kemenangan Le Mans terakhir, secara total Ferrari telah memperoleh 12 kemenangan Le Mans 24 jam. Di Le Mans 2025, skuad 83 berhasil menang, skuad 51 memperoleh posisi 3, dan skuad 50 yang semua posisi keempat akhirnya didiskualifikasi akibat pelanggaran teknis. Sepanjang 2025, skuad 50 dan 51 memperoleh 6 podium, 3 diantaranya kemenangan, dan Ferrari akhirnya sah jadi juara dunia konstruktor. Skuad 83 meraih 2 podium, 1 diantaranya kemenangan, dan selalu menjadi yang terbaik di antara tim hypercar privat, sehingga tim AF Course sendiri pun jadi juara tim hypercar privat. Untuk klasemen pembalapnya, ini juga pertama dalam sejarah Ferrari mengantarkan ke-9 pembalapnya meraih 3 besar klasemen. Skuad 51 juara dunia, disusul skuad 83 dan 50 di posisi kedua dan ketiga. Ini adalah juara dunia Ferrari di kelas tertinggi ajang sports car setelah 53 tahun lamanya. Pada waktu itu, ajang tersebut masih bernama World Sports Car Championship. Demikian kisah perjalanan Ferrari 499P selama 3 tahun ini yang diisi dengan cerita-cerita indah. 3 kali berturut-turut menang Le Mans dan ditambah juara dunia 2025. Kalau ada koreksi, masukan, saran, atau mau request tema yang mau dibahas lagi, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.